Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya dan kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hadis tentang pinjaman. Presentasi dalam bentuk video ini dilakukan guna memenuhi tugas UAS Hadis Hukum Ekonomi. Materi akan kami sampaikan dimulai dari hadis pertama tentang pinjaman, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah berdoa dalam sholat, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang." Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dan dari hutang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Adhan nomor 149. Dan untuk hadis kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jiwa seseorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai orang utang itu dilunasi." Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 1078. Untuk hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang oleh orang yang mampu merupakan perbuatan zalim. Dan jika salah seorang di antara kalian dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1564, dan Sahih Bukhari hadis nomor 2287. Selanjutnya hadis saling membantu untuk menghilangkan kesusahan sama muslim, yaitu hadis tentang barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang muksir atau kesulitan membayar hutang, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 2699. Untuk kali ini hadis tentang mengambil manfaat dalam hutang adalah suatu perbuatan yang buruk. Berikut hadisnya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maka itu riba. Hadis riwayat Haris ibnu Abu Usamah, tetapi sanadnya terlalu lemah. Selanjutnya dalam hadis menyebutkan bahwa sesungguhnya engkau berada pada suatu negeri yang riba tersebar pada negeri tersebut. Apabila engkau memiliki hak piutang terhadap seseorang, kemudian orang itu menghadiahkan sepikul jerami, sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak kepadamu, janganlah engkau ambil karena itu adalah riba. Hadis riwayat Bukhari Sahih Al-Bukhari nomor 342. Untuk hadis selanjutnya,
Hadis tentang memberi bantuan kepada orang yang berhutang itu bisa mendapatkan pahala yang besar. Yaitu hadisnya yang berbunyi, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, aku melihat pada waktu malam diisrakan pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kitab As-Shadaqat, bab Al-Qard, hadis nomor 2431. Dan hadis yang terakhir dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya seperti sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor 2430. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Elva. Baik, selanjutnya Ariyah dan Qardil. Menurut para ulama, ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbal balik dengan ketentuan barang tersebut tetapi utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan menurut Imam Mazhab ada 2 versi. Versi pertama berdasarkan Imam Hanafiyah dan Malikiyah, mendefinisikan ariyah dengan tabli al-manfaat, kepemilikan atas manfaat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam, sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Jika berdasarkan Imam Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan ariyah dengan ibadah al-intifah, kebolehan mengambil manfaat. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Qard adalah memberikan harta kepada seseorang tanpa imbal balik, dan harta itu dikembalikan baik dalam bentuk semula ataupun yang senilai setelah peminjaman. Selanjutnya, rukun dan syarat. Jumhur ulama mengatakan rukun ariyah ada 4. Yang pertama, orang yang meminjamkan. Yang kedua, orang yang meminjamkan. Yang ketiga, barang yang dipinjam. Yang keempat, lafaz pinjaman. Sedangkan yang kedua, ulama fikih menjelaskan bahwa pengertian mengenai syarat-syarat adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meminjamkan harus orang yang berakal dan dapat cakap bertindak atas nama hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat menegakkan amanah. Yang kedua, barang yang akan dipinjamkan bukan barang yang apabila dimanfaatkan habis seperti makanan dan minuman. Yang ketiga, barang yang akan dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dan kemudian dapat dimanfaatkan secara langsung pula. Yang keempat, manfaat barang yang dipinjam adalah manfaat yang mudah dibolehkan syarah. Tidak boleh meminjamkan senjata kepada musuh atau kepada penjahat, rumah untuk terjudi dan prostitusi. Selanjutnya, jenis pinjaman dan faedahnya. Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada 2 macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah pinjaman mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya,
melainkan untuk modal usaha. Ia menanamkan dan mengembangkannya. Syarih Bazarkhan membagi pinjaman konsumtif ke dalam 3 macam. Pinjaman orang-orang lemah, pinjaman orang-orang yang membutuhkan bantuan, ulmilin, dan orang yang punya utang. Ya, adab dalam hutang piutang. 1. Niatan untuk membayar. 2. Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi. 3. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang. 4. Memperbanyak doa bagi para yang berhutang. 5. Tidak menunda pembayaran. 6. Menunaikan dengan sempurna. 7. Bagi yang mengutangi hendaknya memberi tenggang waktu. 8. Menunaikan dengan sempurna. Selanjutnya, menghindari utang. Islam menyuruh untuk menghindari utang semaksimal mungkin, karena utang menurut Rasulullah SAW penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Untuk utang juga dapat membahayakan akhlak. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang apabila berutang maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas mengingkari. Rasulullah SAW pernah menolak mensolatkan jenazah seorang yang diketahui masih meninggalkan utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Sabda Rasulullah, akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utangnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hikmah memberi hutang. 1. Membantu golongan yang susah. 2. Mengelak dari sifat meminta-minta. 3. Memberi peluang orang miskin untuk memperbaiki taraf hidup mereka. 4. Menjaga kepentingan kedua belah pihak. Selanjutnya ada jenis-jenis ariyah, yaitu 1. Ariyah mutlak, yaitu pinjam meminjam yang bersifat tidak dibatasi. 2. Ariyah muqayyad, yaitu bentuk pinjam meminjam yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.